Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Astria Zaitia. Saya selaku guru produktif ATPH di SMK Negeri 1 Tanjung Palas, Provinsi Kalimantan Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi teknik pengajiran tanaman sayuran. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak, Ibu dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan agar saya bisa lebih baik ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita masuk, kita persiapkan dulu. Siap, gerak. Yang depan, gerak. Tegak, gerak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu mengecek kehadiran kalian, ya, sebagai umat beragama, tentunya kita selalu mengawali aktivitas kita dengan berdoa agar pembelajaran hari ini mendapat keberkahan. Ya, silakan, siapa yang bikin hari ini? Saya, Bu. Silakan Bayu dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bayu. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ya, silakan kalian berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, dahulu dipimpin teman-teman. Indonesia. Di sanalah aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia kebangsaanku. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Agus Susilo, Hadir, Bu. Ariel Gunawan, Hadir, Bu. Bayu Saputra, Dimas, Hadir, Bu. Heber. Hadir. Baik anak-anak. Kok Ibu lihat kelihatan lesu? Kenapa Heber? Salah kemarin. Kalah apa? Kalah main bowling. Tidak usah kecewa. Yang namanya juga pertandingan, ada kalah, ada yang menang. Ya, tidak usah berputus asa. Seperti cerita inspiratif yang Ibu ingin ceritakan hari ini, ya. Tolong disimak baik-baik ya. Nah, ini cerita Ibu tentang sekantong biji kacang tanah. Nah, kalau kita pertanian ya, ceritanya juga yang tentang kacang tanah, ya. Baik, seperti ini ceritanya. Jadi di sebuah desa hiduplah seorang gadis ya yang sangat pandai, baik hati ya. Dia itu sangat prihatin dengan kondisi desanya yang semakin hari semakin terpuruk ya. Segala usaha yang dia lakukan itu tidak berhasil, tapi dia tidak berputus asa. Nah, sampai suatu ketika dia berpikiran untuk bertemu dengan tuan kaya raya di kota karena dia yakin setelah nanti dia bertemu, dia menceritakan kondisi desanya bahwa kami serba kekurangan, utamanya bagi anak-anak yang
tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan, ya, karena keterbatasan. Jadi singkat cerita, karena gadis ini melihat sudah tidak ada harapan, tiba-tiba dia melirik sekantong biji kacang tanah di atas meja si tuan kaya raya ini. Tuan, bolehkah saya meminta sekantong kacang tanah, biji kacang tanah yang Tuan miliki? Mungkin dengan kacang tanah itu saya bisa membantu desa saya. Nah, tanpa berpikir panjang karena supaya si gadis ini bisa cepat-cepat pulang, ya sudah, ambil aja, silakan bawa pulang. Ya sudah, pulanglah si gadis itu. Dia berusaha menanam, ya, dengan ilmu yang dia dia ketahui. Dia berusaha menanam kacang tanah itu di lahan petani miskin, ya, masyarakat miskin, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Sampai beberapa kali tanam, beberapa kali musim tanam, musim panen, ya. Nah, sampai bisa merubah keadaan ekonomi masyarakat di desa yang miskin tersebut. Baik, mulai sekarang saya akan memberikan bantuan, fasilitas pendidikan, kemudian saya mau mengunjungi desa kamu, saya mau lihat hasil panen kacang tanahnya seperti apa, dan saya janji akan membeli hasil panen kalian. Nah, kira-kira pesan apa yang tersirat dari cerita tadi yang Ibu sampaikan? Ada yang bisa? Silakan Ariel. Pesan yang saya sampaikan itu adalah kita yang berusaha, apapun masalah yang kita hadapi, tetap berusaha menang, sekarang ada yang jika ada usaha kita menghadapinya, pasti akan ada hasilnya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ariel. Betul yang disampaikan Ariel. Kesulitan apapun yang kita hadapi, kegagalan apapun yang kita peroleh, jangan menyerah sampai di situ. Mari kita berusaha yang lebih. Ya. Bahan ajar sudah Ibu kirim ke grup masing-masing, ya. Silakan kalian buka bahan ajarnya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca, ya. Saat ini kita akan melaksanakan budaya literasi. Silakan 10 menit dari sekarang. Akan dilanjutkan untuk mengerjakan pretest. Link pretest sudah Ibu bagikan di grup, ya. Langsung kalian klik aja. Ibu kasih waktu 5 menit, ya, untuk mengerjakan pretest. Oke, sudah selesai semua? Sudah? Sudah. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, ya, kita mau mereview dulu nih materi minggu lalu, ya. Nah, kira-kira ada yang bisa menyampaikan materi terakhir kita minggu lalu itu apa ya? Bu, Silakan, Rizky. minggu lalu kita sudah mempelajari tentang menanam tanaman sayuran, dan setiap kelompok sudah menanam tanaman cabai dan tomat di bendengan, Bu. Oke, ya. Jadi materi kita minggu lalu kita sudah menanam, ya, bibit cabai dan tomat, ya. Jadi untuk selanjutnya, kegiatan selanjutnya, ada yang tahu apa yang harus kita lakukan setelah kita menanam? Masak anjir, Bu. Pemasangan Anjir. ajir. Oke, pemasangan ajir. Jadi yang sesuai dengan materi kita hari ini, ya. Materi minggu lalu kita sudah selesai dengan proses penanaman, setiap kelompok sudah menanam. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pemasangan ajir. Nah, mengapa tanaman cabai itu perlu kita pasang ajir? Sedangkan kita ketahui bahwa tanaman cabai kan tidak merambat, dia tidak mempunyai sulut. Kenapa harus kita pasang ajir? Ada yang tahu? Nah, silakan Nabi. Memang benar tanaman cabai tidak merambat, tapi tanaman cabai membutuhkan
membutuhkan ajir untuk menempang batang yang tidak kokoh ketika tanaman sudah berbuah banyak. Luar biasa, ya, betul. Jadi memang tanaman cabai tidak mempunyai sulut, tapi dia itu memiliki batang yang tidak mampu menopang buahnya ketika sudah berbuah banyak. Sehingga dia membutuhkan ajir sebagai penyangga agar batangnya tetap berdiri dengan kokoh, tidak mudah roboh, ya. Nah, luar biasa. Nah, selanjutnya ini kan cabai ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan nih jenis tanaman sayuran yang pertumbuhannya melambat? Ayo Bu. Silakan Dimas. Mentimun, kacang panjang, pare, apalagi gambas. ya. Nah, selanjutnya ya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar materi kita hari ini adalah kita sudah di KD 3.9 ya, yaitu teknik menganalisis teknik pengajiran tanaman sayuran. Kemudian nanti setelah berdiskusi kita akan melanjutkan untuk KD keterampilan ya, yaitu 4.9 melaksanakan pengajiran tanaman sayuran sesuai dengan prosedur. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, yaitu melalui diskusi dan mencari informasi, tentunya kalian mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengajiran tanaman sayuran ya. Kemudian kalian mampu menguraikan jenis dan bahan pengajiran tanaman sayuran. Itu untuk tujuan pembelajaran kita. Kemudian untuk model pembelajaran yang digunakan di sini ya adalah model pembelajaran project based learning, di mana hasil akhir dari pembelajaran kita adalah kalian akan melaksanakan project. Projectnya apa? Tentu saja pemasangan ajir tanaman cabai dan timun ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan juga untuk teknik penilaian. Teknik penilaian sama seperti minggu-minggu lalu. Di sini Ibu akan menilai sikap kalian, pengetahuan dan keterampilan. Untuk pembagian kelompok ya, Ibu tetap memakai kelompok yang kemarin ya. Baik anak-anak, silakan disimak materi berikut ya. Nah, jadi materi kita adalah pengajiran. Nah, tadi kan kalian sudah membaca bahan ajar untuk hari ini. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nih, apa sih itu ajir atau lanjar? Ada yang tahu? Saya Bu. Silakan, Agus. Jadi alat yang digunakan atau menopang tanaman atau tempat bersandar tanaman agar berdiri tegak dan tidak cepat mudah roboh. Oke, jadi ajir ini merupakan alat yang digunakan untuk menopang tanaman ya. Untuk bahan yang berasal dari bambu pun ada beberapa jenis ya. Ada bambu kuning, ada bambu alur, ada bambu tali, dan ada bambu gambong. Masing-masing dari jenis bambu ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Jadi di antara bambu ini yang paling sering digunakan, yang paling bagus adalah bambu gambong. Kenapa? Karena bambu gambong ini dia agak tebal, ya, agak tebal. Kalau ini tipis, apalagi bambu tali, ya. Kalau bambu gambong dia agak tebal, kemudian tidak mudah patah. Jarak benang dari permukaan tanah ke ikatan pertama itu sekitar 25 atau 30 cm ya. Karena sulur pertama dari tanaman timun akan muncul ketika tanamannya sudah tumbuh sekitar 25 cm. Sebelum kita masuk ke pengerjaan LKPD ya, Ibu mau tanya dulu nih.
ajir pada tanaman. Saya, Bu. Di atas bedanya. Silakan, Bayu. Setelah bibit ditanam di lahan, misalnya tanaman cabai kira-kira 7-10 hari setelah tanam lalu dipasang aja. Iya, betul ya. Jadi boleh 7-10 hari atau 10 hari sampai 14 hari ya. Di dalam LKPD ini akan kalian perhatikan terlebih dahulu ya. Di sini Ibu memberikan 3 gambar ya. Di gambar pertama ini bentuknya seperti apa ya, bentuk aja seperti apa. Kemudian gambar kedua, dan ini adalah alat apa ya. Dada. Baik. Kelompok 1 silakan diambil LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3. Siapa kelompok 3? Dan kelompok 4. Oke. Silakan kalian atur bangkunya dulu ya. Duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sudah duduk berdasarkan teman kelompoknya masing-masing ya. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sudah diperhatikan LKPD-nya? Sudah. Oke. Silakan kalian lihat kembali ya. Baca petunjuk pengerjaan. Nah, baca baik-baik dulu, diperhatikan, kemudian diisi sesuai dengan instruksi yang ada di dalam LKPD. Lihat materinya. Semua kelompok sudah selesai? Ya, Bu. Sudah selesai semua ya? Ya, Bu. Nah, sekarang sebelum kita ke lahan, kalian kan tadi sudah menyusun rencana proyek atau rancangan proyek untuk pemasangan ajir tanaman cabai dan timun. Ibu mau mendengarkan hasil rancangan proyek kalian, ya? Nah, Ibu mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan berdiri kelompok 1. Siapa yang bisa membacakan? Ember ya. Silakan Ember. Ya baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab soal yang sudah diberikan oleh guru. Yaitu A. Jawaban penyelesaian proyek, B. Jenis tanaman sayuran, C. Bahan ajir, D. Alat, E. Ukuran ajir, F. Bentuk ajir, G. Langkah-langkah pengajiran. Lanjut tuh. Pengajiran tanaman cabai besok penyelesaian proyek, menyiapkan alat dan bahan, yaitu pada tanggal 13 Desember 2022 dan memasang ajir pada lahan, yaitu tanggal 13 Desember 2022, menyusun laporan tanggal 13 Desember 2022. Jenis tanaman sayuran cabai, yaitu bahan bambu tali plastik. D. Alat parang macaran. E. Ukuran air panjang ukuran ajir panjang 125 cm dan 150 cm, lebar 4 cm. Bentuk ajir tegak. Langkah-langkah pengajiran tanaman cabai. Siapkan tiang ajir dari bambu yang sudah dibuat dengan ukuran 1,25 dan 150 cm. Pasang ajir tegak pada tiap-tiap tanaman. Tancapkan ajir tanaman dengan dekat batang tanaman cabai dengan kedalaman 2-25 cm. Jarak antara ajir dengan tanaman sekitar 10-20 cm. Ikat batang yang berada di bawah cabang utama dengan tali plastik pada wajar atau anjir. Dikata harus logak agar tidak mencekik batang tanaman dalam bentuk angka 8 anjir. Fokus menghadap ke depan ya. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kalian perhatikan
di lahan praktek tanaman cabai dan timun ya. Hari ini kita akan melaksanakan proyek pemasangan ajir. Sudah siap alat dan bahannya? Siap. Oke, mulai dari bambu sebagai bahan ajir sudah siap ya? Siap. Parang? Siap. Tali? Siap. Ajir, usahakan itu pola tancapannya sama. Ya, kalau kalian ngambilnya di sebelah kiri, berarti semua di sebelah kiri. Ya, kalian kalau menyiram pakai tangan kanan kan? Nah, kalau misalnya ajirnya di sini, baru kalian menyemprot begini, kan ini akan terhalang. Ajir akan menghalangi tanaman, ya kan? Nah, jadi sebaiknya kita tancap di sebelah kiri, ya. Nah, kita tancap. Kira-kira jarak antar tanaman dengan ajir itu berapa? 10 sampai 20 cm. Ya. Setiap kelompok sudah melaksanakan tugasnya ya, yaitu memasang ajir untuk cabai dan timun. Ya. Baik, setelah ini kita akan kembali ke kelas untuk kalian menyelesaikan LKPD, yaitu menyusun laporan, ya, laporan hasil proyek atau hasil praktek hari ini. Namun sebelum itu silakan dikembalikan alatnya di RPS, dibersihkan, kemudian Ibu kasih kesempatan bersih-bersih diri dulu, baru kemudian kita kembali ke kelas. Jangan Ya. Bu. Baik, ayo silakan. Bagaimana? Masih tetap semangat? Masih. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pekerjaan laporan hasil praktikum tadi, ya, Ibu akan memberikan briefing. Silakan dilanjutkan pengerjaan LKPD-nya. Ini adalah pengerjaan laporan terakhir setelah kita melaksanakan praktek jalan tadi. Ya, jadi nanti laporan yang dimasukkan itu baik itu laporan cabai maupun laporan timun, ya. Masukkan alat dan bahan, kemudian prosedur kerjanya ya. Dan tujuan dari pemberian ajir pada masing-masing ya. Semua sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Nah, kira-kira nih siapa yang mau tampil duluan? Kelompok berapa? Silakan, maju duluan. Kelompok 2. Ariel, Agus, Rizky, dan Andi. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, di sini kami akan mempresentasikan Timun dan Lombok. Dalam budidaya tanaman cabai dan timun, kegiatan penyakiran merupakan salah satu tahapan budidaya yang perlu dilakukan. Pemasangan ajir bambu bertujuan untuk menopang pertumbuhan tanaman agar dapat tumbuh dengan tegak dan jalur tanaman dapat terlambat, atau pemasangan ajir bertujuan untuk menopang tanaman agar akarnya tidak mudah rusak. Yang dipakai yaitu ukuran 125 sampai 150 cm. Pasang ajir tegak pada tiap tanaman. Ini untuk tanaman cabai. Letakkan ajir di tanah dekat batang tanaman cabai dengan kedalaman 20 sampai 25 cm. Nah, jarak antar ajir dengan tanaman sekitar itu 10 sampai 20 cm. Tahap ketiganya, tahap keempat, selanjutnya prosedur pengajiran tanaman timun. Berikut, yang pertama, siapkan alat dan bahan berupa ajir dari bahan bambu, dari plastik, benang, telan dan arak. Ya, alat yang digunakan sama. Tahap kedua, pemasangan tiang ajir atau landaran untuk tanaman timun dapat dilakukan sebelum benih ditanam. Tanam langsung jaringan atau bersamaan dengan penanaman, atau setelah tanaman mempunyai tinggi 20 sampai 30 cm. Tahap ketiga, yang ajir dibuat dari bila bambu menyerupai tongkat berukuran lebar 4 cm, panjang 2 meter sampai 2,25 cm. Ini kurang jelas juga. Keempat, di sini fungsi dari tiang ajir untuk timun. Tiang ajir ini berfungsi untuk merambatkan sulur pada tanaman timun sehingga dapat tumbuh tegak mengikuti arah ajir. Agar bisa dari bahan bambu, bisa juga dari tali nilon atau plastik untuk gelagarnya. Tadi memakai tali nilon ya? Ya Bu, tadi. Nah, terakhir, pemasangan tali plastik dan benang membentuk seperti jaring di antara ajir secara berjajar mengikuti arah pandang miringan sesuai pola tanamnya. Benang berfungsi sebagai landaran sulur mentimun yang merambat. Ya, sekian laporan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, silakan kelompok lain jika ada yang mau bertanya atau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan. Saya Bu. Ya, Nidaul dari kelompok 4. Ya, silakan Nida. Tadi kami melihat tidak semua lubang tanam kalian pasangi ajir. Justru kalian memasang ajir dengan jarak 1 meter antar ajir. Sehingga ada beberapa lubang tanam yang tidak ada bambunya. Mengapa demikian? Ya, siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Nidaul. Kami menggunakan pola ajir seperti itu untuk menghemat pemakaian bambu. Selain itu, sudah memasang landaran dari plastik dan membuang dan benang sehingga dapat merambat melalui jaring-jaring yang telah dibuat di antara bambu. Ya. Oke, jadi boleh ya untuk menghemat penggunaan bambu, boleh kita memberikan jarak antara ajir yang satu dengan yang lain, bisa 1 meter, boleh 2 meter, ya. Nah, nanti di tengah-tengahnya boleh kita pasang jaring, baik itu dari tali plastik. Dari Daul, terima kasih. Kelompok 2 juga sudah menjawab pertanyaan dari temannya dengan baik. Sedikit ibu luruskannya untuk tanaman kapan diikat. Jadi misalnya saja tanaman cabai sudah berumur 10 sampai 15 hari, barulah kita ikat. Cara pengikatannya, kita mengikat di bagian cabang utama, ya. Nah, seperti itu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil. Nah, tadi ada saran dari teman ataupun masukan, silakan diperbaiki LKPD-nya. Setelah itu baru dikumpulkan. Silakan.
hasil diskusi, hasil LKPD dan prakteknya yang mendapatkan poin tertinggi, ya. Nah, kira-kira kelompok berapa nih? Kelompok 1 kah, 2, 3 atau 4? Kira-kira kelompok berapa? 3 ya, tepuk tangan. Nah, baik. Sekarang silakan dikeluarkan handphonenya, dibereskan dulu, dikumpulkan LKPD-nya ya. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Kita ini. Ayo, LKPD-nya sana. Baru kita lakukan post test. Berapa orang yang tidak membawa handphone? Siapa lagi yang tidak membawa handphone atau tidak memiliki pulsa? Silakan dikerjakan secara tertulis. Sudah ya? Baik. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 orang ya yang tidak membawa handphone. Bagi yang memiliki pulsa dan handphone, silakan diklik link postnya, ya. Sudah Ibu kirim itu. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Dimulai dari sekarang, ya. Silakan dikerjakan baik-baik. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau begitu Ibu cek dulu ya jawaban kalian ya. Ibu cek dulu. Ibu lihat siapa nih yang belum menyelesaikan. Nah, Ibu lihat dari hasil post test kalian ya. Di sini rata-rata banyak yang tidak bisa menjawab soal nomor 5. Ya. Nah, masih banyak yang keliru dalam menjawab. Kenapa? Ada apa dengan soal nomor 5? Nida? Kenapa nak? Apa kendalanya? Saya masih kesulitan untuk memahami pertanyaan itu, Bu. Oh, kesulitannya di bagian mana? Ibu rasa petunjuk soalnya sudah jelas ya. Kalian di sini diminta untuk menganalisis sistem mana yang lebih menguntungkan yang digunakan, tentunya disesuaikan oleh. Jadi kalian harus terbiasa untuk menyelesaikan soal dengan model seperti ini ya. Oke, baik. Semoga kedepannya bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Baik Bu, kedepannya kami akan lebih teliti, lebih memahami pertanyaannya Bu. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu mau siswa yang memberikan refleksi, ya, memberikan refleksi pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Siapa nih yang bersedia memberikan refleksinya? Silakan, Udin. Tolong diperhatikan ya. Refleksi pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah pengajaran sangat penting bagi tanaman sayuran untuk menjaga tanaman agar tidak patah dan cabangnya tidak rontok, sehingga dapat menghasilkan tanaman yang berbuah lebat dan berkualitas baik. Adapun bermacam-macam ajir yang biasa digunakan yaitu antara lain kayu, aso dan bambu. Begitu juga bentuk ajir disesuaikan dengan jenis tanaman. Ada ajir tegak, ada juga ajir miring. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus.
tentang tanaman sayuran. Jadi untuk materi pengajaran sudah selesai hari ini, ya? Ya, Bu. Baik. Pesan Ibu sebelum kita beranjak dari kelas, ya, tetap semangat belajar di rumah, ya. Jangan mudah menyerah apapun itu, ya. Seperti tadi pagi ada yang bersedih karena gagal, ya, atau tidak menang, jangan berputus asa. Tetap berusaha, ya, berusaha semaksimal mungkin. Tunjukkan kehebatan kalian, ya. Nah, dan tentunya tetap berdoa. Baik, terima kasih. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, silakan dipimpin doa penutup. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa kita. Terima kasih ya Gus dan anak-anak yang lain, ya, atas pembelajaran yang luar biasa hebatnya hari ini. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini LPTK Universitas Muhammadiyah Jember, Bapak Ibu dosen dan guru pamong yang telah membimbing saya selama kegiatan PPG. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan yang memberikan beasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Semoga kita senantiasa diberi keberkahan dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.